Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa satu saham ya. Jadi memang karena laporan keuangan full year 2023-nya itu belum keluar, yang terakhir hanya sampai kuartal 3 2023 ya, seperti itu ya. Jadi yang full year-nya belum keluar, tapi saya tetap bahas karena kalau saya lihat sih posisi sekarang cukup menarik ya. Kalau yang mau buy on weakness atau buy sekarang ya, seperti itu ya. Eh, jadi ini saya pada saat saya bahas ini saat hari ini tanggalnya tanggal 20 Februari 2024 ya. Jadi kebetulan saya ini buy sahamnya juga mulai nyicil buy ya seperti itu ya. Saya akan bahas dulu untuk event yang akan datang ya. Jadi event yang akan datang ini adalah hari Minggu Zoom meeting ya. Online ini free semua bisa join. Linknya untuk join ada di video deskripsi di bawah ini. Jadi seperti sebelumnya ya, akhir tahun lalu saya rutin setiap minggu saya adain Zoom meeting untuk membahas saham-saham yang potensial 25 Februari 2024 ini malam ya, jam 7 sampai 6.30 malam. Mulai 26 Februari sampai 1 Maret 2024 ya, saham-sahamnya ya seperti itu ya. Jadi saya akan bahas saham-saham potensial untuk minggu yang akan datang. Kemudian kalau misalnya Anda punya saham yang ada di portfolio Anda, kalau mau konsultasi ya silahkan Anda konsultasi. Anda nggak butuh nyebutkan jumlahnya ya. Misalnya Pak Sunar, saya ada posisi di saham ini. Average saya di sekian. Kalau mau konsultasi waktu meeting juga boleh atau private message juga boleh seperti itu ya. Jadi paling tidak itu ada istilahnya itu ya nggak menggantungkan Pak Sunar. Pak Sunar belum tentu benar juga jawabannya ya. Tapi paling nggak ada second opinion atau pendapat lainnya ya. Seperti itu. Kira-kira kalau bingung apakah dijual atau di hold atau mau tambah lagi average up ya seperti itu ya. Eh, jadi saya akan bahas langsung saham yang saya bahas adalah untuk saham Cepin ya. Saham Cepin ini saya nggak tahu pronunciation-nya atau pelafalannya bagaimana ya, karena pelafalannya asing ya. Carowen Pokpan ya seperti itu ya. Eh, nggak tahu, saya juga bingung itu Carowen Pokpan atau gimana. Tapi ya kita sebut Cepin aja lah ya. Jadi dia itu emiten pakan ternak dan juga hasil ternak, terutama untuk ayam ya seperti itu ya. Eh, Nah, kalau kita lihat sih dari berita awal tahun 2023 bulan Desember ya. Jadi awal Desember tahun 2023 maksud saya ya. Balik tadi ngomongnya. Jadi 4 Desemberan itu ada news berita-beritanya keluar ada yang borong saham Cepin sampai kepemilikan 5% ya. Jadi kalau kepemilikan 5% itu langsung terekod di KSEI ya. Kalau Anda belinya di bawah 5% biasanya nggak terekod muncul ya seperti itu ya. Kalau terekod itu biasanya 5% lebih, itu paling tidak kita bisa lihat pihak mana yang beli. Jadi kalau kita lihat ini dari Deutsche Bank ya, saya juga nggak tahu prosesinya gimana ya. Pokoknya Deutsche Bank AG gitu ya. Eh, jadi itu dari Singapura, dia borong sekitar 974 eh, juta ya saham em, untuk Cepin ini ya. Jadi 974,91 juta lembar. Kalau kita ambil rata-rata sekitar akhir November itu sekitar 5 ribuan lah. Mungkin kalau dia beli bukan di pasar nego ya. Karena kalau saya lihat tadi di pasar nego untuk em, emiten tadi Cepin dia nggak ada ya datanya. Sebentar saya lihatkan di sini ya. Jadi untuk akhir November ya, karena dia beritanya di Desember. Asumsinya kalau dia belinya sekitar November ya, akhir November ya. Jadi 27 November sampai dengan ya mungkin sampai 30 lah ya, 30 November ya seperti itu ya. Atau 1 Desember lah ya. Tapi biasanya kita nggak tahu pasti kapan belinya. Sebentar saya lihatkan ya. Eh, ini di aplikasi HOTS Mirai Asset. Kalau kita lihat waktu itu sekitar 27 November sampai em, 1 Desember 2023 ya. Itu broker yang paling banyak beli itu BK, ZP, dan CP ya. Kalau kita lihat yang broker diasosiasikan retail Miraset, YP dia nggak seberapa banyak ya waktu itu net volumenya ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat apakah dia transaksi di pasar nego ya. Kalau kita lihat sih nggak ada di pasar nego juga nggak ada. Kemudian di pasar tunai ada nggak Mas Nat? Nggak ada ya seperti itu ya. Jadi ada kemungkinan itu di pasar reguler ya. Jadi kalau di pasar reguler ya kemungkinan harganya sekitar kalau kita lihat rata-rata itu sekitar harga 5 ribuan sampai 5.200 lebih lah. Ya,
Nah, seperti itu ya. Kalau di rata-rata periode tersebut ya, untuk pembelian average-nya beberapa broker ya, seperti itu ya. Nah, kalau di sini sih saya nggak lihatnya dari segi brokermologi, nggak. Saya lebih fokusnya ke price action-nya, seperti itu ya. Tapi sebelumnya kita coba lihat kembali ke laporan keuangan terakhir ya. Jadi kuartal 3 itu sudah ada sebelumnya, sudah lama, sudah push keluar ya. Cuma yang finalnya belum keluar ya. Nah, kita lihat dari awal asetnya ya. Asetnya di sini kalau kita lihat untuk Cepin, apakah ada pertumbuhan asetnya? Kalau kita lihat ada pertumbuhan ya. Jadi kalau yang mau lihat langsung laporan keuangan, Anda bisa download langsung di websitenya. Ini untuk asetnya kalau kita lihat ada kenaikan ya. Jadi sejauh ini memang nggak ada yang luar biasa ya pergerakannya ya. Ya biasa aja di sini asetnya nambah. Terus kemudian untuk utangnya kalau kita lihat jangka pendek dan jangka panjangnya itu ada penurunannya. Walaupun penurunannya nggak banyak ya seperti itu ya. Tapi lebih ke yang agak banyak di sini agak yang jangka panjangnya ya seperti itu ya. Dan kalau lihat ya kita lihat dari ekuitasnya itu masih tumbuh ya seperti itu ya. Karena ada kenaikan dari saldo yang saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya seperti itu ya. Jadi masih cukup menarik ya dari segi ekuitasnya. Nah, kalau dari penjualannya, kalau kita lihat memang penjualannya untuk sampai dengan kuartal 3 2023 itu dia ada kenaikan daripada 2022 ya, kuartal 3 ya. Ada kenaikan, tapi masalahnya di sini adalah laba bersihnya itu ada mengalami penurunan ya dari per lembar sahamnya dari 194 ke 163 ya. Laba bersihnya turun ya. Nah, kalau kita lihat penurunan laba bersihnya itu karena ini pembengkakan dari beban pokok penjualan, kemudian eh, kita lihat juga kalau turun ke bawah itu dari penghasilan. Kalau kita lihat di sini penghasilan beban penjualan juga naik ya. Biasanya beban penjualan itu promosi atau distribusi ya seperti itu ya. Dan lain-lain. Kemudian ada juga beban operasi juga walaupun turun juga kita lihat ya masih lumayan tinggi ya. Beban umum ya administrasi ini naik ya. Beban umum dan administrasi biasanya beban eh, lain-lainnya ya seperti itu ya. Nah, di sini kalau kita lihat yang paling melonjak di sini adalah beban keuangan ya. Beban keuangan itu umumnya dari beban bunga ya, utang ya seperti itu ya. Ada kenaikan ya seperti itu. Makanya dia menekan dari postur labanya seperti itu ya. Kalau kita lihat dari keterangan nomor 2 dan 30 ya, kita lihat turun ke bawah di sini. Nggak tahu ada keterangannya nggak ya nomor duanya ya. Biasanya kalau kita baca laporan keuangan itu panjang ya sampai eh, berhalamannya banyak banget ya. Kalau kita lihat dari keterangan nomor 2 dan nomor 30 ya, coba 30 coba kita lihat dari 30. Biasanya ada keterangannya, pembengkaknya dari mana ya seperti itu ya. Coba kita lihat yang nomor 30. Nah, beban keuangan di sini ya. Jadi terlihat di sini ke melonjak beban bunga utang bank ya. Jadi dibandingkan dengan kuartal 3 2022 itu 2023 itu kuartal 3-nya dia membengkak ya beban bunga utang banknya ya seperti itu ya. Makanya dia menekan postur dari laba ruginya oleh Cepin ya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dari aplikasi Stockbit ya, Stockbit ya. Jadi kalau kita bandingkan Stockbit itu kita bisa membandingkan secara sekilas antara emiten lainnya ya. Saya bandingkan tiga aja, Cepin, Java, dan Min. Nah, yang perlu dilihat di sini biasanya PI rasionya. Kalau kita lihat PI rasionya memang em, Cepin ini lebih mahal dibandingkan Java dan Min. Dan juga kalau kita lihat dari book value-nya dia juga mahal ya. Tapi di sini saya nggak terlalu lihat dalam petik mahal atau murahnya secara PBV atau PI rasionya, tapi saya lebih ke secara teknikalnya. Nanti saya bahas juga ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau dari net profit marginnya itu yang paling tinggi memang dari Cepin, Java, dan Min itu yang paling tinggi adalah Cepin ya, seperti itu ya. Kemudian kalau dilihat dari return on equity-nya, Cepin juga paling tinggi juga ya sejauh ini ya. Dan dilihat dari rasio utangnya, debt to equity rasionya yang paling rendah juga Cepin ya. Nah, seperti itu ya. Walaupun lebih tinggi dari sektornya, tapi dia lumayan rendah, 0,31 ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat lain-lainnya sih lumayan juga menarik, nggak ada hal yang mengkhawatirkan ya. Kalau dilihat dari price action 1 bulan terakhir, memang Cepin sudah mulai rebound ya, sudah mulai positif ya. Terakhir kan dia rebound mantul ke atas. Ya, kurang lebih seperti itu. Walaupun year to date-nya dia masih minus ya, seperti itu ya. Eh, nah, kita langsung bahas ke chartnya atau grafiknya untuk Cepin ini gimana, Pak Sunar? Eh, jadi Cepin ini tadi saya sudah pasang set atau automatic order buy ya.
saya sharekan di grup juga, saya buy-nya di 4810 ya. Nah, terus terang aja tadi waktu saya buy, saya antri di 4810. Tapi setelah saya buy, dia turun ke 4790. Oh, gimana Pak Sunar kok turun? Ya kadang-kadang kalau kita beli saham ya, memang ya, eh, kalau setelah kita beli kemudian turun, itu belum pasti analisa kita salah. Enggak ya, seperti itu ya. Saya lihatnya seperti ini ya. Pakai acuan gampangnya, memang ini kalau secara trennya itu dia sideways, tapi sidewaysnya di jalur downtrendnya. Jadi ini kesempatan untuk buy on weakness ya. Nah, kenapa saya buy? Saya buy-nya masih nyicil ya. Saya sepertiga dari portfolio saya dari jatahnya ya, maksud saya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, dia MA20-nya melandai dan harganya ini kalau kita lihat dalam kurang lebih 2 minggu terakhir setelah dia rebound dia masih bertahan di atasnya MA20-nya. Jadi selama dia masih bertahan di atasnya 4650 untuk cepin ini dia masih cukup wajar ya. Kalau mau buy sekarang boleh atau tunggu buy on weakness di MA20-nya 4650. Jadi buy on weakness itu kalau turun atau disentuh kadang-kadang nggak sampai disentuh ya. Kalau besoknya dia menjelang penutupan hari itu atau besoknya dia berhasil naik lagi bertahan di atas 4650 ya Anda boleh buy. Tapi kalau nggak dikasih ya Anda kalau mau tunggu sekalian breakout ke atas 4920 ya boleh ya. Target price berikutnya setelah dia breakout ke atas 4920, ini resisten terdekatnya saya gambarkan 4900 ya. Kalau saya gambarkan berikutnya lagi di 5050 itu target price-nya. Kemudian berikutnya lagi 5150 ya. Saya pakai acuan dari swing high sebelumnya di sini ya. Nah, setelah 5150 target berikutnya adalah kurang lebih dari acuan dari swing low yang di sini sebelumnya ya. Itu 5275. Jadi intinya di sini untuk cepin ya, walaupun dia masih lesu di bawah, tapi dia sudah mulai bangkit ya. Jadi baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang take stopnya atau stop lossnya. Nah, kalau dia breakout ke atas 4900, yang mau buy tambah lagi silakan, atau yang belum punya kalau mau buy silakan. Target price berikutnya 5050, 5150 dan 5275. Selama dia masih bertahan di atas 4550, 4650, saya yakin cepin ini masih ada peluang untuk breakout ke atas 5 ribuan ya. Jadi selama bertahan di atas 4650 itu acuannya ya. Eh, Stop loss maksimumnya yang 4550. Kalau mau buy MXS di bawah 4550. Tapi saya nggak nyarankan sih. Lebih baik kalau mau buy MXS saya nyalakan naikkan aja di 4650 di MA20-nya sekarang ya seperti itu ya. Jadi memang masih lesu sih industrinya ya. Untuk Cepin ini masih tertekan dari segi kalau kita lihat dari laporan kuartal 3 tadi ya tertekan dari segi beban pokok dan juga beban administrasi, beban bunga ya, utangnya ya. Mungkin jangka pendek ya. Kalau kita lihat lonjakan tadi, kemungkinan eh, jangka pendek atau pelunasan dari sebagian dari utang jangka panjangnya. Saya nggak lihat detail utang jangka panjangnya, tapi kalau dilihat dari bunganya tadi kenaikan dari beban bunga ya, seperti itu ya. Eh, Beban administrasi, beban bunga ya. Eh, Mudah-mudahan aja dia masih cukup menarik ya. Nah, kalau kita lihat Cepin memang masih tertekan dari kesempatan untuk buy on weakness. Nah, kenapa saya menarik untuk buy? Saya bahas karena kalau kita lihat dari weekly-nya ya, sejauh ini dia kita lihat dalam 3 minggu sebelumnya ya. Jadi nggak dilihat minggu ini karena minggu ini kan masih kalau kita lihat hari ini kan hari Selasa ya, jadi masih 2 hari lah ya jalannya. Jadi belum sampai akhir minggu ya, mendekati akhir minggu. Nah, kalau kita lihat dari minggu sebelumnya itu low-nya dia lebih tinggi ya. High-nya juga higher high. Memang minggu ini dia belum higher high. High yang terdekatnya kan di 4920. Jadi kalau dia membentuk higher high, breakout lagi higher high, ya, kita boleh kesempatan untuk tambah lagi average up ya seperti itu ya. Nah, di sini ini low-nya sudah 3 kali berturut-turut dia naik. Kalau dia breakout higher high lagi ya kita boleh tambah lagi average up ya. Sudah saya bahas tadi ya. Jadi breakout ke atas 1900 kita tambah lagi. Memang sih ciri khasnya ekornya sering panjang ke atas ya. Jadi jangan kaget. Pak Sunar sudah baik kok tiba-tiba turun ya. Memang ciri khasnya seperti itu. Tapi ini kesempatan untuk buy omnibus kalau mau ya. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu agresif karena masih lesu ya. Kalau dilihat dari jangka panjangnya aja MA20 mingguannya ya, dia masih jauh di bawahnya MA20 minggunya. Jadi bertahap aja belinya. Nah, kalau kita lihat dari ciri khas sebelumnya juga sama ya di sini ya. Ketika dia sudah mulai rebound ya sebelumnya di sini ya. Nah, itu dia juga low-nya dia juga bertahap-tahap naik ya. Nah, ketiga kali ya. Ini keempat berikutnya ya kan minggu berikutnya naik terus ya seperti itu ya. Jadi selama dia masih higher low itu ada peluang untuk buy on weakness ya. Jadi mau buy sekarang boleh atau tunggu sekalian breakout ke atas 4900 boleh ya. Karena dia kecenderungannya memang jangka menengahnya masih eh, downtrend ya. Walaupun kalau kita lihat jangka pendeknya dia sudah mulai rebound untuk cepinnya. Memang cepin itu boleh dikatakan menjengkelkan juga sih dalam arti kadang-kadang dia sudah naik dia bisa drop lagi ya seperti ini ya. Sebelumnya di sini ya. Jengkel nggak tuh Pak Sunar ini sudah naik betul-betul tiba-tiba minggu depannya dia drop.
bahkan minggu depannya lagi lower low, nggak lama lagi naik lagi ya seperti itu ya. Tapi kita sih kalau bicara mengenai teknikal ya, kita ya kadang-kadang em, ketika dia koreksi, kita lihat apakah koreksinya masih wajar ya. Secara gampangnya ya kita lihat MA20-nya aja. Kalau dia masih bertahan di atas MA20-nya dan arahnya, yang penting arahnya MA20-nya. Jangan sampai arah MA20-nya itu turun seperti ini ya. Kalau turun ya masih resiko. Tapi kalau masih melandai gini, walaupun di bawah ya masih oke lah ya. Selama dia masih bertahan di atasnya MA20-nya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Itu dari pembahasan secara teknikalnya. Kurang lebih cukup. Jangan lupa untuk yang event yang akan datang hari Minggu ini ya, tanggal 25 Februari 2024. Tadi saya sudah bahas di awal ya. Linknya untuk pendaftarannya ada di video deskripsi di bawah ini. Seperti biasanya, yang barusan kenal channel Saham Profit ya, Sunar Saham Profit ya. Banyak yang mengaku-ngaku pakai nama Saham Profit ya seperti itu. Tapi saya sekarang pakai nama Sunar Saham Profit ya. Ya, eh, harusnya nggak bisa di-copy lagi ya Sunar Saham Profit, kecuali ada orang yang benar-benar namanya Sunar terus bikin channel Saham Profit ya itu lain lagi ceritanya, tapi ya memang susah ya, banyak orang yang copycat juga. Eh, jangan lupa subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti biasanya di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu, amin. Terima kasih banyak, tetap semangat. Sekian.